Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi Lebaran. Kita berada di hari yang fitri dan kita saling memaafkan di bulan yang berkah ini. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb Net, perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Sebagai hari kemenangan setelah menjalani bulan suci Ramadan, Idul Fitri juga dirayakan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Tradisi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah pun turut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perayaan ini. Tapi bagaimana Rasulullah merayakan Lebaran? Ya, pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Izul Mutakin. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, opor ayamnya masih ada Ustadz? Alhamdulillah masih mendidih. Oh, kue keringnya juga masih ada? Kue keringnya masih dengan nastarnya masih mantap. Wah, sebentar lagi kami akan berkunjung ke rumah Ustadz ini. Silaturahmi. Open house. Iya Ustadz, bagaimana Rasulullah merayakan Lebaran? Silakan Ustadz. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah setelah 1 bulan penuh Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Ramadan bagaikan tamu yang namu kepada kita. Sayangnya Ramadan tidak selamanya. Yang namanya tamu yang lumrah, tidak selama-lamanya. Kalau selama-lamanya bisa itu adalah calon menantu atau istri kita atau suami kita. Maka oleh karena itu Ramadan datang dan pergi. Maka oleh karena itu saya ingat pada sebuah perkataan yang pernah diucapkan oleh mufti besar yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan demikian. La taskub dam'atak li firaqi Ramadan li'annahu saya'ud walakin uskub dam'atak khasyata an ya'uda Ramadan wa anta rahim. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan demikian. Jangan kau menangis karena Ramadan akan meninggalkanmu. Kenapa? Karena dia akan kembali lagi. Akan tetapi uskub dam'atak, menangislah kamu khasyata an ya'uda Ramadan wa anta rahim. Karena khawatir ketika Ramadan datang kembali kau sudah tidak di dunia ini. Maka itu sebuah statement yang luar biasa. Bukan kita menangis karena Ramadan akan meninggalkan kita, tapi kita menangis karena takut ketika Ramadan datang kembali kita sudah tidak di dunia ini. Maka ini sebuah statement yang luar biasa yang diucapkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang artinya setelah bulan Ramadan dan kita masuk di bulan Syawal ini, tentunya tugas kita tidak usai. Rangkaian-rangkaian ibadah tidak final. Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengabdian itu bukan sampai pada finish. Akhirnya Ramadan bukan berarti finish dalam beramal dan berbuat amal soleh. Akan tetapi justru akhirnya Ramadan, masuknya bulan Syawal itu adalah bukti nyata nanti apakah sebulan Ramadan Allah menerima ibadah kita dan ibadah kita sudah menjadi ibadah yang makruh di sisinya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Fa'idza faragta fansab, jika kau sudah usai dalam sebuah pekerjaan kebaikan, fansab, maka berdirilah lagi untuk mengerjakan kebaikan yang lain. Ramadan memang sudah usai, tapi kebaikan yang lain belum selesai. Artinya apa? Sebaik-baiknya orang menyambut bulan Syawal ini adalah ketika menyambut bulan Syawal dengan serangkaian ibadah sebagai keberlanjutan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Kita berlatih 1 bulan. Kita berlatih riyadhah jiwa kita, riyadhah lahir kita. Kita berlatih. Kita berkursus kepada bulan Ramadan. Kita mendapat materi dari Ramadan. Kita mendapat pelatihan dari bulan Ramadan sebulan suntuk. Apakah berhasil pelatihan ini atau tidak? Maka ditemukan setelah bulan Ramadan.
Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita jadikan bulan Syawal ini sebagai tolak awal kita untuk membuktikan bahwa ibadah puasa selama bulan Ramadan diterima oleh Allah dan bahkan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustadz, ketika apa yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah di hari raya Idul Fitri, dia juga takbir, kemudian juga menggunakan pakaian bagus, Betul. kemudian juga wangi-wangian, Betul. gitu, Ustadz. Ini kontra sekali ketika kehidupan saat ini kita. Betul. Kita melihat terlalu banyak orang yang menggunakan pakaian-pakaian yang berlebihan malah. Ya. Nah, ini bagaimana cara kita untuk menggunakan atau juga barometernya adalah Rasulullah gitu. Betul. Seperti apa, Ustaz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mizanul a'zam, dalam sebuah kutipan yang saya temukan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Rasulullah al-mizanul akbar fi hayatina hada. Jadi Rasulullah itu adalah barometer yang agung, yang paling agung. Artinya apa? Tolak ukur. Maka segala apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan tindakan yang kita akan perbuat, maka seharusnya dijadikan Rasulullah sebagai tolak ukur. Betul tidaknya sebuah perbuatan, benar tidaknya sebuah tindakan, kalau sudah sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, atau sekalipun Rasulullah tidak melakukannya, tapi secara substansi itu tidak keluar dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Artinya apa? Memang kita diharapkan semua tindak tanduk kita, perbuatan kita itu sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Akan tetapi bukan berarti segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah itu kemudian berujung kepada fatal, tidak. Atau bahkan dalam tanda kutip dibilang bid'ah. Tidak. Akan tetapi sekalipun Rasulullah tidak pernah melakukannya, tapi pekerjaan itu tidak keluar dari substansi atau ruh yang dilakukan oleh Rasulullah, itu sah-sah saja dan itu bagian dari kebaikan. Maka oleh karena itu di dalam menyambut bulan Syawal, yang alhamdulillah kita sudah tadi pagi mungkin makan opor yang banyak. Tinggal ke rumah Ustadz nih rasanya beda lain. Mungkin setiap opor komposisinya sama itu Ustadz, tapi mungkin rasanya beda. Kalau rempah-rempahnya pasti sama. Akan tetapi mungkin karena tangan itu punya rasa juga. Nah, suasana juga dan orang yang di sekitar kita juga Ustadz. Betul. Baik. Nah, untuk menyambut bulan Syawal dan lain sebagainya seperti apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, bahwa tidak sedikit atau bahkan menjadi sebuah tradisi kita beli baju baru. Nah, ini sebetulnya tanda kutip. Memakai baju baru itu sebetulnya standarnya itu adalah ahsanu thiyabikum, kata Rasulullah. Jadi menggunakan baju yang paling baik yang kamu miliki, yang terbaik yang kamu miliki, terbaik yang kamu miliki. Bukan baju baru ya maksudnya. Itu yang disalahartikan. Tapi sekarang apakah membeli baju baru itu salah? Ini nanti kita akan Nah, takut nanti nggak boleh. Kemudian takut yang membeli baju baru dan lain sebagainya. Nah, pertama kita standarnya agar apa? Agar orang tidak melihat bahwa kita harus beli, ada anjuran harus beli, sunnahnya beli. Nah ini sehingga orang yang tidak mampu untuk membeli merasa kecil hati. Loh, aku nggak mampu, katanya harus punya beli baju baru. Nah, ini yang perlu saya luruskan, bahwa yang disebut dengan pakaian baru itu ahsanu thiyabikum, menggunakan baju terbaik yang kita miliki di waktu itu bagian dari sunnah, cara menyambut Syawal ini. Nah, maka oleh karena itu bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, nah maka sebetulnya sunnah itu sudah terdapatkan ketika Anda mengenakan baju yang paling baik di antara baju-baju yang kalian
miliki. Nah, artinya tidak perlu bersedih. Artinya bilang gini, wah yang beli itu pahalanya lebih besar daripada saya. Beda konteks Beda ya. konteks. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang kita buat opor, masakan macam-macam. Nah, memang apakah Rasulullah buat opor juga? Mungkin enggak ya? Opornya sebenarnya ini candanya. Tapi yang jelas adalah apa? Bahwa yaumu al-Eid, Idul Fitr itu adalah yaumul farah, hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan. Artinya apa? Disunnahkan di situ menampakkan kebahagiaan, kebanggaan, dan juga apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah selama bulan Ramadan. Dan rasa syukur itu macam-macam cara mengungkapkannya. Oke, bisa dengan alhamdulillah. Rasa bahagia pun juga bisa dengan alhamdulillah. Tapi juga rasa syukur dengan berbagi-bagi dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dengan keluarga, berkumpul, saling silaturahim satu sama lain, menyuguhkan hidangan sebagai lambang kebahagiaan dan penghormatan, itu bagian dari bentuk syukur. Toh sekalipun secara realnya macam-macam cara memaknai syukur itu ya. Memaknai syukur. Itu intinya, kita mau masak opor atau mau buat jajan itu terserah, tapi itu bukan sebuah keharusan dan bukan sebuah paksaan. Nah, karena gini Mbak, sering terjadi ketika sudah hampir usai Ramadan, yang dipikirkan The power of emak-emak yang dipikirkan pengen mikir mana dapat jajan, bagaimana kalau baju bisa buat jajan yang enak, bagaimana kalau nggak bisa beli nastar, bagaimana kalau nggak bisa beli baju baru. Ya, itu sebetulnya yang memenuhi benak ya bisa jadi saya juga Mbak. Nah, maka sebetulnya kita harus bisa merubah cara berpikir kita. Jangan jadikan penghormatan kita, rasa syukur kita di bulan Syawal itu sebagai sebuah tekanan yang membuat kita tidak enjoy. Kan tidak memberatkan tidak lah. Memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang jiwa di luar batas kemampuannya. Maka kalau kita nggak mampu, jangan dimampuin. Sholat yang berdiri itu kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu duduk berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, menggerakkan kepala aja. Kalau nggak mampu menggerakkan kepala, matanya gerakkan. Kalau nggak mampu matanya gerakkan, hatinya gerakkan. Kalau nggak mampu sholati, itu berarti sholati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Jadi candaan. Alhamdulillah. Mumpung ini hari bahagia, maka kita harus menebarkan kebahagiaan di mana-mana. Nah, jadi intinya, substansinya kita Rasulullah itu menampakkan rasa syukur, menampakkan idharus syukur ala 'idhamin ni'am, menampakkan syukur dengan nikmat yang luar biasa. Nikmat Ramadan itu kenikmatan, bukan sebuah beban. Ramadan itu bukan semata-mata taklif, perintah, akan tetapi Ramadan itu anugerah. Nah, bagi orang yang melihat Ramadan sebagai anugerah, maka dia ketika akan datang Ramadan bahagianya luar biasa. Namun ketika sudah Ramadan dia akan sedih. Kenapa? Bukan karena Ramadannya akan pergi, akan tetapi takut ketika datang lagi Ramadan kita sudah tidak di dunia ini. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Jadi bebas cara mengimprove, cara mengekspresikan kebahagiaan atau syukur bebas, tapi dengan tanda kutip tetap tidak keluar dari apa yang diharapkan oleh syariat Islam. Nah,
Akan tetapi Mbak, memang ada. Nah, kalau kita lihat kebiasaan, tradisi yang sebetulnya tidak harus ditradisikan. Contoh misalkan mohon maaf, menyambut kebahagiaan bulan Ramadan dengan mengadakan acara yang itu bisa dikatakan keluar syarak, bisa dikatakan sudah keluar dari substansi yang diharapkan. Contoh misalkan mohon maaf, mengawali lagi dengan kemaksiatan kembali yang kemarin sudah tidak dilakukan karena sudah bebas merasa bahagia, diulang lagi. Nah, ini sebetulnya kebiasaan yang tidak perlu kita, dan bahkan jangan sampai terjadi pada diri kita. Iya. Sama halnya seperti fenomena ini, Ustadz, kebiasaan ketika sudah hampir-hampir Lebaran ya, sudah mau memasuki Lebaran, itu di masjid yang ikut tarawih sedikit. Numpuknya di toko-toko baju. Iya, ini kita harus sedih atau biasa aja gitu? Ya, gini sebetulnya. Nah, saya tidak menyalahkan atau tidak mau menjadi penghalang bagi mereka yang memiliki selera untuk membeli baju baru dan lain sebagainya. Dia punya uang. Tapi kalau misalkan itu dijadikan sebuah dianggap sebuah ajaran di dalam Islam, itu mungkin perlu kita berikan pencerahan agar masyarakat awam tidak menjadi korban dari itu semua. Ngutang, beli baju baru, ngutang. Akhirnya ketika sudah masuk Syawal di hari Id, yang lain bahagia, itu mana menderita. Kenapa? Ditagih. Mana ini? Ditagih. Terus cicilannya juga sampai ke Lebaran mendatang ya. Nah ini jadi benar kata Mbak tadi, menampakkan kebahagiaan, menampakkan rasa syukur dengan pakai baju baru, tidak masalah. Kemudian mengenakan wangi-wangian, itu juga agak masalah, karena Rasulullah di antara hubbiba ilayya min dunyakum, Rasulullah itu pernah bersabda, aku aku suka kepada dunia kalian itu 3 hal. Di antaranya adalah atib, wangi-wangian, parfum. Nah, kan tetapi parfum itu pun juga kita memiliki standar. Ada yang orang telebelekah misalkan orangnya 1 kilo di depan, parfumnya 1 kilo ke belakang kedengaran. Menyengat ya. Yang ada bersin-bersin nanti Ustaz. Kemudian pakaian itu ya standarnya pakaian itu 2 sebetulnya Mbak. Standar pakaian itu 2. Yang pertama adalah satrul aurat, menutup aurat. Yang kedua la yudhirul fitan, tidak menimbulkan fitnah. Jadi standar pakaian itu sebenarnya simpel. Yang penting sudah menutup aurat, kemudian tidak menimbulkan fitnah, itu sudah top untuk digunakan untuk di bulan menyambut Syawal ini. Nah, kemudian lagi Mbak, ini perlu saya mumpung ini hari pertama bulan Syawal. Kata Rasulullah seperti ini, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa setahun lamanya, tidak berhenti. Artinya apa? Pahalanya ya. Nah, ini bagian dari cara kita menyambut bulan Syawal. Sambut bulan Syawal ini dengan berpuasa sunnah. Nah, ini banyak faidahnya Mbak. Dan banyak hikmah yang bisa diambil. Orang yang beriman, dia selalu merindukan Ramadan dan merindukan suasana di bulan Ramadan. Jadi orang yang beriman, dia merindukan Ramadan dan merindukan suasana Ramadan. Artinya apa? Ketika orang itu berpuasa di bulan Syawal, itu sebagai bukti kerinduannya kepada bulan Ramadan. Bolehlah kau Ramadan meninggalkanku, tapi jejakmu tetap akan kutapaki. Nah, ini bukti kerinduan. Rindu itu butuh bukti Mbak. Bukan sudah hanya mulai omong doang ya. Rindu itu butuh bukti. Dan rindu itu berat Ustaz, jangan. Biar aku aja yang cukup Dilan saja. Jadi kita
bahwa sebetulnya orang yang berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itu memposisikan dirinya, membuktikan bahwa dirinya tidak ingin hengkang dari bulan Ramadan. Jadi suasananya sekalipun tidak Ramadan, di Ramadan-Ramadankan. Nah, ini jadi belum rela nih, belum iya, nggak ikhlas nih, nggak bisa move on kalau nggak bisa move on, benar-benar. Nah, ini Mbak, ya, yang kedua adalah puasa di bulan Syawal itu juga, ya, kenapa bagian dari cara menyambut bulan Syawal, puasa di bulan Syawal, karena kata Rasulullah, khairu amali bani ibni adama daimah. Al-hadits atau kama qala, paling baiknya amal perbuatan manusia itu adalah khairu amalil mu'minin, ya maaf, khairu amalil mu'minin daima. Paling baiknya amalnya orang yang beriman itu adalah amal yang daima, kontinu, terus menerus, tidak kenal waktu. Artinya nggak musiman. Lu Ramadan musim kerudungan, setelah Ramadan kerudungan nggak musim lagi. Panas. Bulan Ramadan musim pakai baju muslim, setelah bulan Ramadan sudah gak pakai baju muslim. Musiman. Bulan Ramadan khatam Quran, setelah bulan Ramadan gak nyentuh Quran sama sekali karena bukan musim khatam Quran. Jadi paling baiknya amal kata Rasulullah daimah, yang terus menerus. Maka ketika ditanya Sayyidah Aisyah, kaifa amal Rasulullah, wahai Sayyidah Aisyah, seperti apakah amal Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, amaluhu daimah. Perbuatan Rasulullah itu terus menerus, baik terus dari Ramadan ke Ramadan. Karena ajwadan nas, Rasulullah itu paling dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan ditambah kedermawanannya. Maka beliau jadi barometer ya. Barometer, tolak ukur. Nah, jadi cara menyambut yang kedua adalah dengan berpuasa sunnah di bulan Syawal. Nah, ini mungkin kalau generasi Gen Z kayaknya agak sulit kan? Iya. Kadang karena terlalu banyak godaan, masakan aroma-aroma di rumah. Dan itu masih jajan belum habis. Tapi perlu diketahui memang yang disebut puasa Syawal itu tidak harus nyambung keesokan harinya, enggak. Ada jeda dulu ya. Terserah jeda mau disambung tidak apa-apa. Yang penting di hari Lebaran tidak berpuasa. Sekalipun haram. Kenapa? Karena itu yaumul akl, hari untuk makan. Bukan yaumus shaum, bukan hari untuk berpuasa. Maka oleh karena itu dijeda sehari, besoknya langsung puasa. Makanya lagi. Kalau di bulan di Madura atau di Jawa ada tradisi nih, Mbak. Ini tradisi. Apa tradisinya? Telasan topak. 7 hari. 7 hari. Sebetulnya itu telasan orang yang puasa di bulan Syawal. Jadi cuman kita yang nggak puasa ikut keberkahannya, ikut makan topaknya juga. Memenuhi pantai-pantai. Itu tradisi sejak kapan ya? Memenuhi pantai. Tapi yang jelas itu yang perlu kita. Dan yang ketiga, cara kita menyambut bulan Syawal ini, di samping kita menampakkan kebahagiaan kepada Allah, karena Allah memberikan pertolongan. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Sebetulnya tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya tanpa pertolongan Allah. Kita mampu berpuasa sebulan lamanya, itu bukan semata-mata kekuatan kita, tapi karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Iya. Ustadz, saya juga pernah membaca ada amalan Rasulullah yang beliau biasa membaca surat Qaf dan juga Al-Qamar pada Idul Fitri dan Idul Adha. Itu artinya apa, Ustadz? Ya, memang ada sebagian riwayat yang mengatakan demikian, membaca surah Al-Qaf dengan surah Al-Qamar, akan tetapi itu mungkin bagian dari bagaimana Rasulullah itu mengungkapkan rasa syukurnya dengan membaca 2 surat tersebut. Nah, sekalipun saya pribadi masih belum mengetahui riwayat itu, tapi yang jelas bahwa yang sangat dianjurkan di Yaumul Aid adalah salatul Aidain. Salatul Aid yaitu salat Aid. Itu yang paling dianjurkan. Kenapa?
Karena di situ ada itu di samping itu bagian dari sunnah, tapi juga bagian dari lambang kekuatan orang Islam itu sendiri. Nah, disitulah kita bisa menjalin silaturahim, satu sama lain saling memaafkan, bersalam-salaman, dan saling menjalin ikatan yang awalnya pudar menjadi terang kembali, yang asalnya sudah mulai kusut menjadi menjadi teranyam kembali. Ini yang terpenting. Nah, sehingga saya temukan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya temukan dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa kita ketika sudah selesai bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal, Allah mengampuni dosa kita. Yeah. Dosa yang berhubungan dengan Allah. Tapi, katanya 00 gitu. Nah, iya. 00. Oke, tapi tidak dengan sesama manusia. Maka untuk melengkapinya adalah apa? Silaturahim satu sama lain. Ini yang terpenting. Nah, inti yang keempat, Mbak, saya juga temukan bahwa menyambut bulan Syawal ini bukan hanya dengan rasa syukur, tapi juga dengan rasa harap-harap cemas. Kenapa itu, Ustaz? Belum tahu ini ya. Iya. Nah, ini mungkin unik. Harap-harap cemas. Kenapa demikian? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalnya orang yang bertakwa. Hanya amalnya orang yang bertakwa saja yang diterima kepada Allah. Apakah aku termasuk orang yang bertakwa? Itu pertanyaannya. Nah, makanya di bulan Syawal sebetulnya bukan semata-mata kita terus bahagia sehingga lupa diri, tapi kita ingat apakah amal saya selama Ramadan sudah diterima atau tidak oleh Allah. Sehingga apa? Ini menjadi titik untuk semakin memotivasi kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Bahkan dalam riwayatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Apa kata Sayyidina Ali? Dulu saya dengan teman-teman saya berdoa 6 bulan lamanya agar bisa nyampe ke bulan Ramadan. Berdoa selama 6 bulan, berarti separuh tahun. Separuh tahun. Selama 6 bulan kami berdoa kepada Allah, memohon agar Allah menyampaikan kami ke bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kami berdoa 6 bulan lagi. Untuk apa? Untuk agar diterima ibadah di bulan Ramadan. Jadi mereka tidak berhenti melakukan amal. Jadi sebelum Ramadan berdoa untuk agar sampai bulan Ramadan, setelah Ramadan berdoa selama 6 bulan agar apa yang dilakukan di bulan Ramadan diterima. Jadi nyambung terus gitu. Nyambung terus. Kenapa demikian? Ada cemas, harap-harap cemas. Harapannya sudah melakukan ibadah di bulan Ramadan, cemasnya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahagia yang kebablasan sehingga kita tidak mengingat dimensi yang satu ini adalah kebahagiaan yang tidak dibenarkan sebetulnya. Artinya, okelah kita bahagia di bulan Syawal ini, tapi kita harus ada titik yang menekan di hati kita. Ya, aku bahagia dengan apa anugerah Allah yang telah diberikan kepada saya. Tapi semoga apa yang aku terima, yang aku lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang terakhir Ustadz, satu pesan untuk umat muslim seluruh dunia ya Ustadz ya. Mudah-mudahan mendengarkan siaran kita ya. Bagaimana cara kita benar-benar memaknai hari yang fitri ini, sebagaimana amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Silakan Ustadz. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa usainya Ramadan bukan berarti usai semua kegiatan ubudiyah, penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini merupakan ujian bagi kita semua, apakah kita sudah lulus di bulan Ramadan melakukan segala rutin ubudiyah di bulan Ramadan, dan apakah kita sudah menjadi orang yang betul-betul kembali kepada fitrah. Oleh karena itu, yang terpenting dalam kehidupan kita,
saat ini dan ke depan adalah apa? Senantiasa menyambung kebaikan demi kebaikan, menyambung ketaatan demi ketaatan, menyambung kebajikan terus demi kebajikan. Tidak berhenti dengan hanya berakhirnya Ramadan dan tidak mengakhiri karena berakhirnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat ada riwayat yang mengatakan khairul amal al-halu al-murtahan. Paling baiknya amal adalah perbuatan yang ketika sudah usai kemudian diulang lagi untuk melakukan kembali. Kebaikan yang sudah kita lakukan, maka ulang lagi untuk melakukan kebaikan. Sekalipun kebaikan itu tidak sama situasinya seperti kebaikan yang awal. Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi perbuatan kita, amal soleh kita harus terus kita lakukan. Nah, itu kira-kira. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb, di edisi Idul Fitri kali ini, di Lebaran kali ini membuka lembaran baru di hari yang fitri, dan kita diwajibkan juga terus memperbaiki diri, belajar dan terus belajar agar lebih baik dan bisa bermanfaat untuk orang sekitar dan juga pada diri kita sendiri. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Izul Mutakin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, bisa menjadi pembelajaran untuk kita agar bisa menjadi umatnya yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama lagi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama Mbak. Semoga semuanya dimanapun Anda berada, para pemirsa, saling memaafkan satu sama lain. Ya. Dan saya Diana pamit, serta Ustaz Izul Mutakin juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.